Pada tanggal 9 September 2005, sekitar pukul 12:45, seorang pembersih jalan menemukan sebuah tas olahraga lonjong berwarna biru dan merah terletak di sudut dinding mosaik dekat pintu keluar stasiun MRT Orchard. Betapa kagetnya dia ketika membuka resletingnya, dia melihat wajah seorang wanita yang terbungkus plastik merah. 2 orang polisi tiba di tempat kejadian sekitar pukul 13:53 dan segera menutup tempat itu. Tas itu diperiksa dan ditemukan berisi halaman dari The Straits Times tertanggal 8 September 2005 dan 2 kantong sampah hitam. Ternyata kantong sampah hitam tersebut berisi sepasang lengan dan kaki tanpa tubuh. Penemuan ini menggemparkan negara Singapura yang terkenal sebagai negara dengan tingkat kriminalitas yang rendah sehingga masuk sebagai 10 besar negara teraman di dunia. Siapakah sosok di dalam tas tersebut? Dan bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Oleh polisi, sidik jari dari salah satu tangan di dalam tas tersebut diambil, dan setelah pemeriksaan, dipastikan sebagai sidik jari Jane Parangan La Puebla. Ia adalah seorang tenaga kerja wanita yang berasal dari Filipina, berusia 26 tahun, sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Pada tanggal 8 September 2005, Jane dilaporkan hilang oleh majikannya karena Jane tidak kembali ke rumah majikannya dan tidak dapat dihubungi sejak tanggal 7 September. Kemudian pada tanggal 9 September 2005, sekitar pukul 18:10, polisi menerima telepon tentang sebuah koper tidak berpemilik dan dipenuhi dengan lalat yang ditemukan di McRitchie Reservoir. Koper itu tergeletak di tepi rerumputan dekat jalan setapak, hanya beberapa meter dari Lornie Road. Polisi kemudian membuka resleting koper dan menemukan tubuh yang terbungkus kasar dalam beberapa plastik sampah. Kepala dan anggota tubuhnya hilang, sedangkan tubuh di dalam koper itu hanya dibalut bra dan celana dalam berwarna coklat. Koper itu juga berisi potongan halaman-halaman koran The Straits Times edisi 6, 7, dan 8 September. Ada juga lembar International Herald Tribune yang ditempeli sebuah label nama serta alamat. Tuan Prakash Malia di apartemen Sunglade. Petugas polisi segera menuju ke apartemen yang alamatnya tertera di label koran tersebut, yang ditempati oleh Bapak Prakash Malia dan istrinya Anjali Malia. Gwen Carlejo Aquilar, asisten rumah tangga mereka, juga berada di sana. Gwen juga adalah tenaga kerja wanita asal Filipina yang berusia 29 tahun. Ia adalah penduduk asli Ilocos Sur di Luzon Utara, Filipina. Gwen berstatus menikah dengan Edwin Aquilar dan memiliki 2 anak. Polisi kemudian menginterogasi Gwen. Dia mengaku mengetahui almarhum, tetapi menyangkal mengetahui keberadaannya. Saat polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar Gwen, terdapat noda darah di bagian bawah kasurnya dan di lantai di bawah tempat tidurnya. Di dalam tempat sampah tepat di luar kamar Gwen, polisi menemukan potongan izin kerja Jane dan label merek World Polo yang berasal dari koper yang ditemukan di McRitchie Reservoir. Di dalam lemari dapur, di bawah bak cuci piring, petugas juga menemukan paket terbuka berisi kantong plastik merah, pisau pencacah, dan kapak. Keluarga majikan Gwen menyatakan bahwa pisau dan kapak itu bukan milik mereka. Mereka juga belum pernah melihat barang-barang itu sebelumnya. Pada tanggal 10 September 2005, sekitar pukul 00:40, Gwen ditahan atas pembunuhan Jane. Setelah diinterogasi polisi, Gwen tetap menyangkal mengetahui kematian Jane. Menurutnya, almarhum masih hidup saat keluar dari apartemen Sunglade. Namun, dalam pernyataan kedua yang direkam pada tanggal 13 September 2005, Gwen mengaku bertengkar dengan almarhum yang berujung pada kematiannya. Berdasarkan investigasi, Gwen membuat pengakuan bahwa pada akhir tahun 2001, ia meninggalkan suami dan kedua putranya untuk mencari pekerjaan di Singapura, guna menambah penghasilan keluarga yang tidak seberapa. Gwen pertama kali bertemu dengan Jane sekitar bulan Maret 2005 di Orchard Road, tempat para tenaga kerja wanita biasanya berkumpul di hari Minggu.
dan menjadi teman dekat segera setelahnya. Gwen bercerita kepada Jane bahwa dia sedang dalam perselisihan rumah tangga. Hubungannya dengan Edwin suaminya sedang sulit, dan ia sangat merindukan anak-anaknya. Di lain pihak, Jane beberapa kali meminta uang kepada Gwen dengan alasan bahwa ia perlu segera mengirim uang tersebut ke rumah. Seiring waktu, Jane meminjam total 2.000 Singapura dolar. Setengahnya berasal dari tabungan Gwen, sisanya berasal dari pinjaman rentenir. Gwen harus membayar bunga bulanan sebesar 20% atas pinjaman ini. Gwen menjadi semakin gelisah karena pinjamannya sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Sedangkan Jane di sisi lain bersikap acuh dan tidak mau menyelesaikan kewajiban keuangannya. Gwen yang merasa tertekan mulai mengalami kesulitan tidur di malam hari, sulit berkonsentrasi dengan pekerjaannya di siang hari, dan berat badannya naik 5 kilo akibat pelampiasannya pada makanan. Ia menjadi semakin depresi ketika rentenir mengancam akan mencabut izin kerjanya, pergi ke rumah majikannya, dan memberitahu majikannya. Gwen mengatakan bahwa ia tidak bisa memberitahu majikannya tentang masalahnya, karena mereka sangat baik padanya. Ia sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada anak-anaknya, karena ia sudah tidak mengirim uang ke rumah selama beberapa bulan karena masalah ini. Pada tanggal 7 September 2005, pukul 12:35 siang, Jane mengunjungi Gwen di apartemen majikannya di Sunglade. Kedua wanita itu segera mulai berdebat tentang masalah uang dan meningkat menjadi konfrontasi fisik. Mereka bergulat, saling menjambak rambut, dan kemudian saling mencengkeram leher. Gwen memegang leher Jane dengan tangan kanannya sambil mencoba pada saat yang sama untuk memaksa Jane melepaskannya. Dalam perjuangannya, ia berhasil mengambil bantal yang tergeletak di tempat tidur dengan tangan kirinya dan mulai membekap Jane dengan bantal. Ketika Jane berhenti bergerak, Gwen melepas bantal dan mulai terisak. Ia mengira Jane telah meninggal. Tapi tiba-tiba Jane mulai menggerakkan kedua tangannya. Gwen yang panik kemudian menggunakan kedua tangannya dan mencengkeram leher Jane sampai tidak bernafas. Gwen kemudian memasukkan jenazah temannya ke dalam tas koper besar untuk menyembunyikannya. Ia kemudian berusaha menghilangkan semua jejak keberadaan Jane dari apartemen majikannya. Ia juga melepas barang pribadi dan kartu izin kerja dari tubuh Jane. Tas koper berisi jenazah temannya itu ia simpan di dalam kamarnya. 2 hari kemudian, pada pagi hari tanggal 9 September 2005, Gwen pergi ke stasiun MRT Farrer Park, kemudian dilanjutkan ke pusat perbelanjaan Muhammad Mustafa. Di sana, ia membeli pisau pencacah, kapak, sepasang sarung tangan kanvas, sepasang sarung tangan lateks, wallpaper hijau, sebotol deterjen Breeze, guling, 2 sarung bantal, spray, dan sebungkus kantong sampah hitam. Gwen kemudian kembali ke apartemen di Sunglade, di mana ia memisah-misah tubuh Jane dan membagi bagian tubuh tersebut ke dalam tas olahraga dan koper. Dengan menggunakan peralatan pembersih yang baru dibeli, ia membersihkan flat dengan susah payah untuk memastikan tidak ada bekas darah yang tertinggal. Ia kemudian menggunakan wallpaper hijau untuk menutupi bagian dinding tepat di atas tempat tidurnya. Gwen juga membalik kasur dan menutupinya dengan spray baru. Ia kemudian mengganti sarung bantal dan membuang selimut yang ada di tempat tidur. Kemudian ia mencuci dan membersihkan pisau dan kapak, dan meletakkannya di lemari dapur di bawah wastafel. Akhirnya, ia membuang sarung tangan dan bantal yang digunakan untuk membekap Jane. Keesokan harinya, ia naik taksi ke Orchard Road dan meletakkan tas berisi kepala Jane di dekat stasiun MRT Orchard. Kemudian ia melanjutkan ke McRitchie Reservoir, di mana ia meletakkan koper itu di dekat jalan setapak umum dalam pandangan yang jelas, tanpa berusaha menyembunyikannya. Gwen ditahan di penjara wanita canggih untuk pemeriksaan kejiwaan. Yang menangani Gwen adalah Dr. Tommy Tan, atau yang biasa dipanggil dengan Dr. Tan, seorang konsultan di Institute for Mental Health. Berdasar hasil pemeriksaan Dr. Tan, Gwen didiagnosis mengalami mild depression, di mana Gwen menderita kelainan pikiran yang disebabkan oleh gangguan mentalnya, yang secara substansial merusak tanggung jawab mentalnya
pada saat melakukan pelanggaran. Pada persidangan, Gwen didakwa telah melakukan pembunuhan yang tidak direncanakan. Tim pembela menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk berkelahi, apalagi membunuh Jane. Tidak ada perencanaan sebelumnya. Gwen juga mengaku bersalah pada kesempatan paling awal. Dengan tidak memperpanjang proses, ia telah menghemat waktu dan sumber daya pengadilan. Gwen juga bekerja sama dengan tim investigasi dan tidak berusaha melarikan diri. Berdasarkan bukti-bukti, pernyataan terdakwa, dan kesaksian Dr. Tan, dokter ahli jiwa yang hasil diagnosisnya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan pengadilan, hakim memutuskan Gwen bersalah dengan hukuman penjara selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal penangkapannya pada tanggal 10 September 2005. Sekian kisah tentang Gwen Garlejo Aguilar yang membunuh temannya karena tidak mau membayar hutang. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.